Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua ya, dari yang kemarin. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran yang pertama, yang dari kemarin. Nah, silakan satu orang pilih doa untuk belajar. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kebaikan kami masing berdoa di Oke, nah ini kita akan melanjutkan materi kita itu tentang listrik statis. Nah, kan kemarin kan kita sudah mempelajari tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan listrik statis. Dan salah satunya itu tentang muatan kan, bahwa di listrik statis itu ada yang memiliki muatan positif dan negatif. Nah, kalau muatan kan antara muatan pada listrik itu kan saling berinteraksi kan. Nah, kalau dia sama muatannya, maka akan terjadi apa? Menolak kan? Nah, menolak. Kemudian kalau dia berbeda, reaksinya tarik menarik. Nah, itu adalah salah satu konsep awal pada materi listrik statis. Nah, pada listrik statis ini ada salah satu hukum yang menyatakan bagaimana proses gaya tarik atau tolak itu terjadi. Itu dikatakan gaya apa? Gaya hukum Coulomb. Ya, yang menyatakan bahwa gaya tarik menarik pada suatu muatan itu berbanding lurus dengan kedua muatannya kan? Kedua muatannya, muatan satu dan muatan dua, dan berbanding terbalik jaraknya, jarak kuadrat. Jadi gaya Coulomb itu terjadi karena pengaruh dari jumlah muatan dan jaraknya. Ya. Nah, di sini saya mau tanya, bagaimana sih pengaruh dari gaya Coulomb? Apakah jenis muatan ini mempengaruhi gaya Coulomb-nya? Jenis muatannya? Tidak, Pak. Kenapa? Karena sebab samaannya kan. Oke. Dan di sini supaya memperjelas apakah muatan itu mempengaruhi, jenis muatan itu mempengaruhi besar dari gaya Coulomb-nya. Ini materi yang akan kita bahas yang
Itu ada beberapa tahapan ya. Kan di sini kita sudah menemukan masalahnya tadi kan. Nah, masalahnya itu apakah terdapat misalnya ada dua muatan nih, dua keadaan di mana pada keadaan pertama itu terdapat dua muatan positif. Nah, ini keadaan pertama, misalnya keadaan pertama itu terdapat dua muatan positif saling berinteraksi sejauh R. Kemudian keadaan kedua itu ada dua muatan juga yang identik, tetapi muatannya negatif, ya, sejauh F juga. Nah, maka gaya kaum yang paling besar terjadi pada keadaan yang mana? Menurut kalian keadaan yang mana yang terjadi gaya kolom terbesar? Ke-1, kenapa? Karena muatannya positif. Biasanya kalau dia positif itu kan besar kan, kalau dia negatif itu kecil. Maka gaya kolom yang paling besar itu pada muatan positif, ya kan? Itu juga sih secara logika. Kalau biar lihat yang positif itu kan identik ya paling bagus gitu. Nah, tapi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya secara teori dan secara bukti. Nah, ini penyelesaian secara teori. Nah, berdasarkan secara teori ini dari kolom, apabila terdapat dua muatan muatan listrik yang saling berinteraksi, maka muatan tersebut itu akan menghasilkan suatu gaya interaksi tolak menolak yang besarnya itu akan sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Nah, dari konsep ini dalam perhitungan matematis itu bahwa jenis muatan itu tidak mempengaruhi gayanya, ya, tapi yang mempengaruhi itu besarnya, cuma besarnya. Sedangkan positif dan negatif itu cuma menandakan bahwa itu jenisnya laki-laki atau perempuan, seperti itu bukannya. Jadi muatannya besar muatan ini mempengaruhi gaya kolomnya. Paham? Oke. Nah, selanjutnya itu secara terbukti. Nah, untuk secara terbukti ini saya menyajikan suatu LKPD. Nah, melalui suatu percobaan ini dia menggunakan PET simulation untuk membuktikan keterbatasan dari konsep teorinya. Nah, ini kita langsung ke tabel hasil pengamatannya. Nah, di mana di sini jarak di sini saya buat sebagai variabel kontrolnya yang tetap, dan yang berubah-ubah itu muatannya. Itu ada muatan positif, negatif, ada yang sejenis dan sebagainya. Apakah hasil gayanya itu mempengaruhinya? Nah, di sini siapa yang mau coba? Nah, di sini saya sudah menyiapkan PET simulation-nya. Siapa? Semua silakan. Sini. Nah, tabel yang pertama itu negatif 4 sama negatif 40 kolom. Nah, masuk ke PET simulation-nya sini. Nah, ubah muatannya. Q satunya itu negatif 4. Nah, oke, ini negatif 4. Maka hasilnya, misalnya tabel pertama hasilnya berapa? Gayanya, ini gayanya berapa tuh? 89,876
Newton. Interaksinya apa? Gaya interaksinya. Ini apa? Berlawanan apa tarik menarik? Bangkit, tolak, tolak kan nih? Jadi tolak, tolak. Kemudian tabel kedua. Nah, 4 sama 4. Oke. Oke. Tabel 2 sama 89, gayanya tolak menolak. Oke, tapi yang ketiga coba 4. Tabel 2, tabel 3 sama 76. Gayanya tarik menarik. Oke, yang terakhir apa tadi? Tabel 4 5 sama minus 6. Satu enam delapan, 0,517 Newton. Tarik, menarik. Oke, terima kasih semua. Ya. Dan di sini kita akan mencoba menyimpulkan hasil. Ini berapa? Tabel 4 berapa? Tabel 4 1 517. Oke, kita bakal diskusi ada dua masalah. Dan dalam permasalahan yang pertama, berdasarkan data di atas, bagaimana pengaruh besar dari gaya elektrostatis berdasarkan muatan yang sejenis dan bagaimana pengaruh interaksi gaya yang dihasilkan. Nah, dari hasilnya pengaruh dari gaya elektrostatis itu dari tabelnya itu bahwa jenis muatan itu tidak mempengaruhi kan gayanya kan. Nah, tengok hasil tabel 1, tabel 2, tabel 3 itu sama, baik yang negatif, yang positif, negatif itu hasilnya sama. Jadi artinya jenis muatan itu tidak mempengaruhi besarnya gaya elektrostatis atau gaya kolomnya. Nah, tadi di tabel 4 itu gayanya yang berbeda. Hasilnya besar kan? Karena dia gaya apa? Muatannya itu lebih besar dari muatan tabel 1, tabel 2, tabel 3. Jadi besar muatan pada gaya kolom ini mempengaruhinya. Nah, sedangkan interaksinya sesuai dengan jenis muatannya. Kalau sejenis dia tolak, kalau berbeda jenis tarik menarik. Paham ini? Paham. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana pengaruh besar dari gaya elektrostatis berdasarkan muatannya? Ini yang kedua ini berdasarkan muatannya ya, bukan berdasarkan jenisnya. Nah, kan dari tabel kan tadi kan tabel 1 kan 4 tabel 1, 2, 3 itu kan 4 kan. Tabel 4 ini 5 sama 6.